Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin jamaah majelis ta'lim dan zikir serta pemirsa channel YouTube Jagat Sholawat dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita mengawali untuk mengaji kitab fikih yang populer, yang banyak dipelajari oleh santri-santri di madrasah diniyah, oleh santri-santri di pondok pesantren. Nama kitab itu adalah Al-Mabadi'u Al-Fiqhiyah, dasar permulaan ilmu fikih. Ala madhabi Al-Imami Asy-Syafi'i, yang mana kitab ini disusun berdasarkan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Biqalami al-Ustadzi Umar Abdul Jabbar, yang kitab ini ditulis oleh Syekh Umar Abdul Jabbar. Semoga Allah merahmati beliau, karena kitab yang beliau karang ini beredar sangat luas dan sangat bermanfaat bagi santri-santri pemula yang mempelajari pondasi dasar dalam ilmu fikih praktis. Al-Juz'u al-Awwalu, ini jilid yang pertama. Jadi ini kitab yang di-scan, asalnya dari toko buku Sumber Ilmu Surabaya. Saya juga memegang kitab aslinya. Ini kitabnya tipis dan berbahasa Jawa yang dituliskan dengan huruf Arab Pegon. Kita lanjutkan. Kita coba untuk membaca lembar berikutnya di halaman yang kedua. Ini adalah halaman muqaddimah dari beliau, Asy-Syaikh Abdul Jabbar, tentang kitab Al-Mabadi'u Al-Fiqhiyah. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Di muqaddimah beliau, paragraf pertama, beliau mengucapkan syukur kepada Allah serta bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, serta untuk keluarga Rasulullah serta para sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian kita lanjutkan di paragraf yang kedua. Ini tidak ada terjemahnya, tapi di kitab yang saya pegang ini ada terjemah yang berbahasa Jawa Pegon. Saya bacakan terjemahnya. Wa ba'du, sakwuse iku aku arep matur. Fahadhihi durusun fil fiqhi ala madhabi al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa kang dak rencanakake iki buku-buku pelajaran ilmu fikih miturut madhabe Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi beliau menuturkan bahwa buku ini dikarang beliau untuk menjadi rujukan pelajaran dalam ilmu fikih menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Takhayyartuha li talamidhil madaris wal ma'ahidi al-islamiyah bi Indonesia. Kang wis dak pilih kanggo murid-murid madrasah
lan pondok pesantren ing Indonesia. Jadi sengaja beliau bahas disusun sedemikian rupa yang digunakan untuk santri-santri di ma'had-ma'had atau pesantren dan madrasah-madrasah diniyah yang ada di Indonesia. Itulah salah satu alasan mengapa kitab ini disusun berdasarkan mazhab Asy-Syafi'i, karena mazhab inilah yang banyak dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, bahkan hingga Malaysia, Brunei hingga Thailand Selatan. Wa ja'altuha fi arba'ati ajza'a. Lan dak gawe patang buku. Jadi beliau menyusun kitab ini tidak hanya 1 juz tapi 4 juz. Berhubung ini fikih praktis, ke-4 juz itu beliau susun dengan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah dimengerti. Jadi saya baca lengkapnya. Mura'iyan fiha ghara'inan nabitati al-indonesiyati wa muyulahum wa adwara uqulihim. Jadi terjemahannya ini bukan terjemah per kata, langsung diterjemahkan secara umum. Jadi beliau menyusun dalam 4 juz, kemudian kanthi ngreksa watak-watake bocah-bocah kang lagi tumbuh akal, kesenengan lan tingkatan akal. Jadi beliau menyusun kitab ini dengan bahasa yang mudah, ringkas, sehingga mudah dimengerti oleh santri-santri awal sesuai dengan kemampuan akal dan pikiran santri. Jadi kalau kita membaca kitab ini memang bentuknya sangat ringkas dan mudah difahami, karena format kitabnya pun dibuat format tanya jawab. Ada soal, ada jawaban, ada soal, ada jawaban. Bukan paragraf panjang. Jadi materinya langsung mengena, to the point. Kemudian di paragraf terakhir, as'alullaha, aku nuwun marang Allah Ta'ala. Jadi pengarang kitab Syekh Abdul Jabbar memohon kepada Allah, ayyu haqqiqa ma aradtu in uridu illal islah. Muga-muga Allah Ta'ala mujudake apa kang dak karepke, aku ora anduweni karep kejaba gawe bagus sak kuat-kuatku, mastata'tu ini sak kuat-kuatku. Jadi tujuan beliau mu'alif ini adalah mengarang kitab yang tidak lain bertujuan untuk berbuat amal soleh semampunya beliau. Jadi beliau luar biasa ikhlas. Wa ma taufiqi illa billah. Lan aku ora oleh pitulung kejaba pitulungi Allah Ta'ala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Marang Allah Ta'ala aku pasrah, lan marang Allah Ta'ala aku bali taat. Jadi barangkali karena keikhlasan beliaulah kitab ini lestari hingga sekarang. Dan itu maklum kita jumpai banyak kitab-kitab klasik para ulama terdahulu yang usianya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun lalu, yang karya monumentalnya bisa kita baca sekarang. Karena mu'alif kitab itu begitu ikhlas untuk mengarang kitab semata-mata karena Allah Ta'ala. Tertanda Umar Abdul Jabbar, mu'alif kitab. Kemudian di kitab yang saya bawa ini ada tambahan, dipun terjemahkan dening Kiai Haji Misbah bin Zainil Mustafa Al-Bangilani. Jadi kitab asli beliau yang berbahasa Arab itu diterjemahkan dengan bahasa Jawa, ditulis dengan Arab Pegon oleh Kiai Haji Misbah bin Zainil Mustafa Al-Bangilani. Berarti beliau orang Bangilan. Bangilan ini beda dengan Bangil Pasuruan. Setahu saya Bangilan ini adalah salah satu kecamatan yang ada di
Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Baik seluruh pemirsa Jamaah Majelis Taklim dan Zikir Jagat Sholawat, mengawali ngaji kitab Al-Mabadi Al-Fiqhiyah ini, kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita peroleh ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat minimal untuk diri kita sendiri. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu a'lam bissawab.